Kenapa Mas Broto sudah bertani dan buruh, tapi kok masih mau ngurusin kambing? Kan tambah capek, Mas. Ini kan kita kan mau cari hasil sampingan, Mas. Oh gitu. Ya, tapi kayaknya ini sifatnya malah positif, ini sangat menunjang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing. Ini ada di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur. Saya akan menemui seorang owner untuk kemudian kita akan berbincang-bincang menggali seputar ilmu peternakan yang beliau tekuni ini, teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk bantu like, komen, juga subscribe. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ini saya mau minta izin untuk mereview peternakannya, Mas. Oh ya, silahkan, Mas. Nama saya Subroto, alamat Waringin Jaya, di Kecamatan Bandar Ribawono, Lampung Timur. Mas Broto, ini kambingnya ada berapa ekor nih, Mas? Ini ada 20 ekor. 20 ekor. Ini dipelihara berapa tahun 20 ekor ini, Mas? Oh, ini kurang lebih 1,5 tahun, Mas. 1,5 tahun? Iya. Sesingkat itu dari berapa indukan kok jadi 20? Dari indukannya cuma 5 tadinya. Oh 5. Iya. 5 selama 1,5 tahun jadi 20. Iya. Ini murni dari peranaan apa beli lagi? Oh, ini peranaan, murni peranaan ini, Mas. Apa bisa ketemu 1,5 tahun jadi 20, Mas, kalau modal 5 ekor induan, Mas? Bisa, insya Allah bisa. 1 tahun beranak berapa kali? Udah 1 kali, kan kalau 1 tahun 3 bulan tuh 2 kali beranak dia. Oh 1 tahun 3 bulan. 2 kali? Ya. 2 kali beranak, berarti misalkan 22, 4, oh ya ketemu juga ya, Mas ya? Ya. 20 ekor. Ini kambing jenis apa, Mas, seperti ini, Mas? Jawa Randu ini. Jawa Randu ya? Jawa Randu ini. Dan ini saya perhatikan juga lagi panen jempe, Mas ya? Mm-mm. Dulu 5 ekor itu modal berapa juta, Mas Broto? Kurang lebihnya dulu cuman modal 7,5 juta. 17 7,5 juta. 7,5 juta. Iya. Lah 1 ekornya berapa kok murah itu? Ya waktu itu kan masih ini belum terlalu produksi ya, cuman baru sekali beranak dia barusan. Itu kan modalnya cuman kurang lebih 1,5 juta nah, kira-kira itulah. 1,5 juta. Tapi terus saya itu ngambil pejantannya 1. Oh, berarti 5 ekor itu indukan plus ya, pejantan 1. Beli paceknya 1 ekor. Ya. Itu paceknya sudah cukup besar ini. Ya, ini dulu harga 3 jutaan ini, Mas. 3 juta. Nah, dulu. Ini waktu beli harga 3 juta itu sudah bisa untuk macek, Mas ya? Udah bisa. Udah bisa. Terus yang lainnya ini dari itu, paceknya itu aja? Ya, paceknya ini Ini aja. peranakan dari itu, Mas ya? Iya. Mas Broto, ini saya perhatikan kalau untuk pakan ini daun randu atau ada yang menyebut daun kapuk. Sedangkan Mas Broto ini kan breeding ini atau pengembang biakan. Nah, pertanyaan saya, apakah daun randu ini aman diberikan kambing ketika sudah dalam keadaan bunting itu, Mas? Oh, aman, Mas. Aman. Ini kan tidak cuma daun randu melulu ya. Ini ada rumput, juga daun dadap, kadang ada campuran daun singkong. Oh gitu. Jadi insya Allah semuanya itu akan baik-baik. Oh. Vitaminnya juga bagus kayaknya untuk beternak kita. Apa ini, Mas ya? Kalau yang memicu terjadi keguguran itu jika dikasih daun randu terus-menerus, Mas ya? Kayaknya ya kayak gitu. Kalau murni daun randu memang kayaknya panas, Mas, itu kayaknya. Itu ya. Jadi karena tempat Mas Broto ini pakannya kan campur-campur, ada daun dadap, juga daun singkong. Jadi aman. Jadi selama ini dengan diberi pakan daun kapuk ini kambing nggak pernah keguguran, Mas? Nggak pernah, alhamdulillah baik-baik saja ini, Mas. Ini pakan daun randu ini baru-baru ini apa memang sering kali dari dulu pakai daun ini? Udah dari dulu, udah lama. Gitu ya. Nih teman-teman. Cuman kan campur-campur ini, Mas. Iya ya. Nih teman-teman, buat kalian kalau mau aman ngasih kambingnya dengan daun randu, ini khususnya untuk breeding, sebaiknya meniru apa yang diterapkan oleh Mas Broto. Jadi Mas Broto ini 1,5 tahun ternak kambing, breeding pakannya daun randu,
Cuman untuk menyiasati atau mengurangi resiko keguguran dari pakan, kalian harus campur-campur pakannya. Jadi jangan murni daun randu. Mungkin beberapa sahabat peternak ada yang mengalami kambingnya keguguran ketika bunting karena pakan daun randu. Ini karena pakannya murni, teman-teman. Buktinya ini di tempat Mas Broto aman-aman saja. Ini sudah pernah jual belum ini? Oh ini belum yang ini Mas. Oh belum. Belum. Nah ini Mas Broto ini ternak kambing baru ini apa sebelumnya udah pernah udah pengalaman? Pernah dulu, tapi kan beda jenisnya. Oh kambing apa yang dulu? Dulu kambing kacang Mas. Oh kacang. Iya. Iya. Kalau orang bilang dulu kan kambing kacang yang kecil-kecil itu. Terus 1,5 tahun ini beralih ke Jawa Randuan ini. Iya. Ini belum dijual, nanti rencananya Lebaran Haji. Oh Lebaran Haji mau dikeluarkan yang ya, laki-laki ya. Nah Mas Broto, ini aktivitas lain selain jadi peternak kambing ini apa? Bertani sama buruh Mas. Oh petani sama buruh. Ya. Jadi dengan 20 ekor ini nggak mengganggu aktivitas lainnya ya untuk soal cari pakan ya? Enggak Mas, enggak. Nggak terbengkalai atau terkendala enggak ya? Enggak. Iya. Baik-baik saja. Kenapa Mas Broto sudah bertani dan buruh, umumnya orang di kampung, tapi kok masih mau ngurusin kambing, kan tambah capek Mas? Ini kan kita kan mau cari hasil sampingan Mas. Oh gitu? Ya, tapi kayaknya ini sifatnya malah positif ini, sangat menunjang kayaknya. Gitu ya? Iya. Kalau Mas Broto sendiri punya anak berapa? 2. Masih sekolah atau sudah Masih selesai? sekolah. Oh iya. Anaknya sekolah apa Mas? Yang satu di tingkat SMA, yang satu masih SD. Oh gitu. Apa sekiranya kalau mengandalkan dari hasil tani dan buruh itu tanpa ternak kambing ini apa nggak bisa nabung Mas? Kayaknya susah kalau nabung. Kalau kita makanya tabungnya itu saya ternak kambing Mas. Kambing ini ya? Iya. Misalnya kalau ada kebutuhan besar untuk bayar anak sekolah ya saya jual. Oh, peranakannya bisa ya? Ya. Kalau ngomongin kendala Mas Broto, ini selama ternak kambing dari dulu dan juga yang baru mulai 1,5 tahun ini, yang biasa dialami oleh Mas Broto ini apa kalau kendalanya? Kendalanya kadang kalau kita kasih daun singkong yang masih baru itu Mas, mabuk dia. Mabuk, mendem. Ya. Itu biasanya mati apa gimana kalau mendem? Alhamdulillah enggak Mas, saya kasih obat suntikan itu. Apa obatnya Mas? Detanol apa itu kayaknya mereknya. Oh, disuntik sendiri? Ya. Detanol? Iya, kalau nggak salah detanol itu, saya agak lupa. Ada itu di toko obat hewan itu Mas. Jadi sembuh ya itu? Ya, alhamdulillah sembuh. Berarti kendalanya itu aja. Kalau penyakit-penyakit lain gimana? Nggak ada kayaknya, bagus. Gudeg gimana? Nggak ada, nggak pernah. Tergantung kita kan istilahnya kalau tempatnya kandang kita tuh bersih ya mudah-mudahan Mas. Jadi kebersihan harus dijaga Mas ya? Harus. Iya. Nah kalau cuaca hujan itu kan biasanya kambing ini terserang batuk pilek. Ya. Ini gimana di sini? Oh di sini alhamdulillah kayaknya baik-baik saja, nggak pernah itu Mas kena batuk pilek. Saya kayak kalau kasih malam kan saya kasih api-api di sini Mas. Oh bediang kalau Jawa bediang ya? Orang Jawa bilang di sini. Nih di tengah-tengah. Supaya jadi kalau Mas Broto ini malah di kandang kalau malam kasih bediang untuk menghangatkan. Iya. Mencegah nyamuk Mas. Kalau minum Mas, gimana dengan minum? Kambing dikasih minum nggak ini? Kasih minum ini 2 hari sekali biasanya. Oh 2 hari sekali ya, bukan rutin ya? Campurannya apa Mas? Pakai air garam. Air garam aja. Nah kadang itu kan kambing ada yang jegrik, nafsu makan berkurang, itu ngatasinya gimana Mas? Saya kasih obat cacing itu Mas. Obat cacing. Obat cacingnya jenis apa? Obat cacing yang biasa yang diminum anak-anak itu saya pakainya. Oh yang beli warung itu? Iya. Oh yang perut buncit itu ya? Itu kalau ngasih obat cacing nunggu lihat nafsu makan si kambing berkurang atau bulunya jegrik apa gimana itu? Lihat bulunya, kalau bulunya kurang bagus ya dikasih itu Mas. Biasanya nafsu makannya kan kurang ya. Berarti milih ya, yang dikasih yang itu aja nggak semuanya ya? Iya, nggak semuanya. Kalau yang hamil kan nggak boleh dikasih Mas. Oh kenapa? Takut keguguran. Oh jadi yang sasetan itu kalau yang bunting nggak dikasih? Nggak dikasih. Oh. Cuman itu khusus laki atau masih anak-anak kayak kecil nih Mas. Kalau yang kecil-kecil seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau terkhusus yang bunting dihindari ya, karena boleh. Bisa keguguran. Iya. Kita kan mencegah Mas.
Kalau yang dirasa sulit ini sebenarnya ternak kambing itu apa, Mas? Ini masalah paling ya kendalanya cuman kalau kita mau cari ini, kita mau cari makanan pendampingnya Mas, kayak istilahnya onggok kayak itu kan. Nah sekarang kan lagi susah kita nyarinya karena barangnya kan agak mahal sekarang. Makanya saya cuman manual aja ini kasihnya, kasih makanan biasa. Ya. Emang ini pernah dikasih pakan onggok juga? Pernah Mas, sudah ada makanan pendamping kan ada saya pakai onggok. Tapi setelah onggok ini terhitung mahal, nanti kan kita untungnya kurang banyak Mas. Jadi untuk menyiasati hasil supaya bertambah banyak, mengandalkan ngarit tiap hari. Iya, sama kita tanam rumput odot Mas. Oh, punya bang pakan. Punya. Iya. Kalau ngomongin odot sama daun randu ini Mas, kira-kira bagus mana untuk kambing ini Mas? Sama bagusnya Mas kayaknya. Sama bagusnya sama ya. Bagusnya. Dulu kalau pas dikasih onggok itu onggoknya berapa kali dalam sehari? Cuman sekali. Sekali. Ya. Selainnya itu hijauan. Pendamping, kan itu makanan pendamping Mas. Nah terus kalau ini murni hijauan seperti ini sehari semalam dikasih pakan berapa kali? Ini saya ngasihnya 3 kali. 3 kali? Iya. Pagi, siang, sama sore Mas. Malam tidur ya. Iya. Jadi ternak kambing ini kuncinya ada di apanya Mas supaya bisa berhasil istilahnya kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan Mas. Satu itu tekun Mas. Tekun. Tekun kita sama ini istilahnya rajin orangnya harus. Kita harus rajin tempat tinggalnya kambing kayak mana kan kita harus perhatiin. Kebersihan. Nah kebersihannya itu kita harus terjaga. Terus sama ini masalah nanti lihat bulunya yang jelek-jelek itu kan nanti kita dimandiin Mas itu. Oh dimandiin juga? Dimandiin. Kambing seperti ini dimandiin juga? Iya dimandiin nanti Mas. Kalau udah ada matahari bagus tuh kan, nanti kita mandiin Mas. Oh gitu. Iya. Karena yang sering saya dengar itu biasanya yang dimandiin itu khusus kambing PE. Tapi kalau tempat Mas Broto sampai sedemikian rupa ya perhatiannya ya. Kita nggak istilahnya kambing PE ini saya kira perawatannya hampir sama Mas. Memang harganya jauh, cuman kan kita modalnya juga sedikit. Iya. Wah mantap. Ternyata kalau Mas Broto ini bukan hanya sekedar dikasih pakan saja teman-teman untuk mendapatkan hasil. Jadi perhatian Mas Broto ini lebih. Ini buktinya di sini kalau ada kambing yang bulu-bulunya kurang bagus, bukan sekedar dikasih obat cacing saja, tapi di sini juga dimandikan. Mungkin ini baru narasumber pertama saya yang menyatakan untuk kambing ini harus dimandikan, khususnya di Jawa Randu. Biasanya kalau narasumber-narasumber saya yang pernah direview itu kalau untuk kambing jenis ini tidak dimandikan teman-teman. Nah Mas Broto ini kalau yang baru ini kan 1,5 tahun. Sebelumnya juga tadi jenengan sudah menyatakan pernah ternak kambing kacang. Ini kalau kambing betina sampai beranak berapa kali hingga tidak produktif atau majer itu Mas? Oh biasanya saya sampai 10 kali Mas. Sampai 10 kali? 10 kali beranak dia. Oh jadi 10 kali masih produktif dia ya? Masih produktif, masih bagus. Insya Allah masih bagus kalau kita merawatnya itu benar-benar. Oh berarti Mas ya kuncinya ada di perawatan juga Mas ya? Iya ada di perawatan Mas. Itu istilahnya kita harus telaten lah intinya. Ternyata bisa majer sejak dini itu tergantung dari pemiliknya juga ya. Soal perawatan. Waktu kita mau kambingnya berai itu kan harus kita kawinin Mas. Cepet-cepet kadang ya. orang kan dilewatin biarin. Nah itu penyebab majer biasanya kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini kambing ini bisa beranak sampai 10 kali untuk dinyatakan tidak produktif atau segera dijual ke kambing potong. Kalau teman-teman lambat dalam proses perkawinan ketika melihat kambing ini birahi, maka ini juga bisa jadi pemicu terjadinya kambing majer. Mas dulu kenapa dari kacang kok pilih Jawa Randu itu apa alasannya Mas? Ini kan lebih cepat gede kambingnya Mas. Oh kalau kacang enggak? Kacang lama ya. Tapi kalau nilai jualnya gimana antara Jawa Randu dengan kacang? Bagusan ini Mas. Bagus masih ini mahalan ya. Ini ya. Tapi kalau untuk daya tahan terhadap cuaca atau penyakit itu kuat mana antara kacang dan Jawa Randu ini Mas? Oh hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Cuman ada yang bilang kalau
untuk kambing kacang itu dagingnya lebih padat apa ya teman? Iya emang iya. Cuman ini kan kambing ini mungkin dari sana mungkin semi ya, turun persilangan. Nah, persilangan antara kacang juga ya? Iya, kayaknya kayak gitu. Cuman kan kalau kita lihat badannya ini kan bagus. Dagingnya juga tebel ini mas. Dagingnya gede. Bagus ini. Iya, iya, iya. Dulu beli bibitannya di kandang peternak apa di pasar mas? Kita ngambil dari teman-teman mas. Oh teman-teman dari peternak-peternak langsung? Peternak langsung ya. Ini beli 5 ekor secara bersamaan atau bertahap mas dulu mas? Ini bertahap mas. Oh bertahap. Ya. Kita kan nyarinya istilahnya cuman satu-satu gitu. Iya iya. Kita ngambil nunggu ada temen yang jual apa enggak gitu kan. Jadi anu mas ya, sebagai seorang warga atau yang mata pencahariannya bertani dan buruh, jika tanpa ternak kambing ini untuk menabung kayaknya sulit memang mas. Sulit. Memang kita nabungnya di ternak mas. Iya ya. Jadi ada kebutuhan mendadak kita bisa jual ternaknya. Oke Mas Broto, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan kambingnya ini beranak pinak jadi semakin banyak. Amin. Mas Broto sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Amin, amin. Saya mohon diri dulu Mas ya. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan seorang peternak dari Desa Waringin Jaya. Ini mantap, beliau sudah menyampaikan edukasinya tentang pakan daun kapuk atau godong randu seperti ini teman-teman. Di sini aman, syaratnya kalau menurut penjelasan beliau jangan murni dikasih daun randu khususnya untuk kambing yang bunting. Kecuali kalian ini jantan, ini aman-aman saja. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi ternak kambing. Jika benar cara merawatnya, jika ketersediaan pakannya terjamin, niscaya keberhasilan terbuka lebar bagi sang peternak. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak melaku mbak, saya melaku mbak. Gak melaku mbak, saya melaku mbak. Oke, nanti